Dia keluar darahnya setelah melahirkan nggak langsung, misalkan 5 hari setelah melahirkan, ya, 6 hari setelah melahirkan, itu masih disebut nifas. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 16 hari yang sudah saya bahas kemarin ya, 15 hari ke atas, 16 hari itu sudah bukan nifas tapi namanya adalah istihadah. Nah sekarang ada kejadian nih, dia itu keluar darahnya itu sudah melewati masa 15 hari, misalkan 17 hari ya, 17 hari baru keluar darah, 17 hari setelah melahirkan barulah dia keluar darah. Itu ngitungnya bukan ini, tapi ngitungnya pakai hitungan haid. Karena itu bukan nifas, berarti dia nggak nifas. Berarti itu namanya langsung haid. Seperti itulah ngitungnya. Ya, berarti paling lama 15 hari, umumnya 7 hari, paling sebentar sehari semalam. Itu kan ya. Jadi makanya penting sekali untuk mengetahui ukurannya seperti itu ya. Jadi banyak yang salah hitung karena dari awalnya nggak dicatat. Saya definisi pas. Kemudian wa aqallatu ribainal haidataini, dan paling sedikitnya masa suci antara dua haid, dan paling sedikitnya masa suci antara dua haid 15 yauman, 15 hari. 15 yauman, 15 hari. 15 yauman, 15 hari. Ya, jadi paling sedikitnya masa suci antara dua haid yang sudah saya bahas kemarin tuh 15 hari. Jadi kesimpulan gampangnya kemarin ya, ini teksnya baru kita baca, pembahasannya sudah kemarin. Ada perempuan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 5 misalkan ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 21 baru keluar lagi. Haid bukan? Haid bukan? Haid. Karena sudah kepisah berapa? 15. Kepisah 15 hari. Itulah ya. Jadi kalau melewati masa maksimal haid itu hitung tuh kepisah nggak 15 hari. Tapi kalau belum melewati masa maksimal haid tanggal 1, pokoknya kalau haid tanggal 1 berarti maksimal sampai tanggal berapa? 15. Itu dan tanggal berapa aja disebut haid. Yang perlu dihitung kalau keluar lagi di atas tanggal 15 ya, di atas 15 hari setelah pertama kali dia keluar haid, itu perlu dihitung kepisah nggak 15 hari. Kalau kepisah 15 hari disebut haid. Tapi kalau nggak kepisah 15 hari berarti bukan haid. Contoh haid tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti, 11 keluar lagi ya, 11 keluar lagi sampai tanggal 13 misalkan, sampai tanggal 13. Nah 14, 0, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 keluar lagi, 21 keluar lagi nih. Haid bukan? Bukan. Karena dari tanggal 14 sampai tanggal 21 belum berapa? Belum 15 hari. Hitung dari tanggal 14 itu. Kan tadi dia haid mulai haid lagi tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, hitung tuh dari 14 sampai tanggal 21 ada nggak kepisah 15 hari? Kalau nggak kepisah 15 hari berarti masih istihadah itu. Ya. Istihadah. Jadi cara ngitungnya seperti itu ya. Saya ulang, kalau misalkan haid tanggal 1 pokoknya sampai tanggal 15 keluar tanggal berapapun namanya haid. Itu nggak usah dihitung kepisah berapa, udah ya, nggak usah dipikirin kepisah berapa hari, itu udah jelas haid.
Yang perlu dipikirin ketika keluar lagi sudah melewati masa 15 hari, sudah melewati masa maksimal haid. Itu hitung kepisahnya berapa hari. Kalau kepisahnya belum 15 hari dari terakhir dia keluar darah, berarti bukan darah haid. Makanya benar-benar harus dihitung itu. Ya. Makanya kalau haid itu harus punya kalender khusus ya, buletin. Takut terjadi hal-hal yang kayak gini nih, kayak biar tidak teratur, kita bisa menghubunginya lebih enak. Itulah masa suci antara dua haid. Paling sedikit berapa? 15 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk maksimalnya masa suci. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk maksimalnya masa suci. Jadi paling lama masa suci yang nggak ada batasan tuh. Ada orang suci terus sampai ini meninggal, ada perempuan yang nggak haid lagi sampai meninggal, banyak ya. Itu berarti masa sucinya bisa bertahun-tahun ya. Umumnya masa suci kalau perempuan masih produktif umumnya itu 24 hari. Ya, sesuai dengan masa haid. Kalau haid 6 hari berarti masa sucinya 24. Kalau haidnya 7 hari berarti masa sucinya 23. Umumnya perempuan sebulan itu sholat 23 hari atau 24 hari. Dia ngalamin sholat ya. Umumnya perempuan libur sholat dalam sebulan 6 sampai 7 hari karena dia ngalami ya. Cuma nih perempuan tuh sebetulnya enak sih ya, ketika dia haid maka aktivitas ibadah selama nggak haid dicatat terus. Kata Nabi kayak gitu. Makanya enaknya perempuan yang lagi haid, biasa lagi nggak haid baca Quran. Tiap habis subuh dia rutin baca Quran. Ya ini mah istri orang mana gitu. Nah, ya, tiap subuh baca Quran. Beda sama istri orang mau sama. Yang habis subuh tidur di jiwa. Ya. Itu kebetulan dia haid dia. Maka kan nggak baca Quran kan, karena haid itu dihitungnya baca Quran terus. Tiap habis pagi itu, tiap pagi jam 7, jam 9, 10 sholat duha udah rutin ya. Setiap pagi sholat duha. Istri orang mana gitu. Setiap pagi sholat duha. Tiba-tiba datang haid, maka tetap dicatat duha. Ya. Makanya sunnah kalian ingetin istri, kalau yang sholat wajib kan wajib. Ingetinnya wajib, gak ingetin dosa kalian. Istri gak sholat, kita biarin dosa. Nah sholat sunnah ingetin, dapat pahala. Waktu duha tanya, udah sholat duha belum? Subuh aja belum. Ya. Sok banget tuh baru lagi. Apa itu? Ngajak-ngajak yang berduha. Ya. Kadang-kadang begitu ya cuma kalau kita belum punya basic mah ya, jarang sholat, kajak sholat habis juga kan. Sebelum kita ngajak kita dulu tuh semingguan lah kita istiqomah baru ngajak istri mempan. Ini mau subuh aja belum udah ngingetin istri sholat duha. Anak kecil ketawa. Tahu kali bapaknya. Jadi kalau emang seperti itu sunnah. Malam-malam nih kalian kebetulan aku lagi pengen tahajud. Kata Nabi sunnah kan bangunin istri, diciprat wajahnya pakai air. Ya. Tuh, jangan marah. Ngajarin mau doang. Kita lagi tanya kemarin gini nih. Ciprat. Ya. Cuma kalau kayak
ciprat suka ngambek, cari cara lain. Bukan ingin nambah jabatan. Ya, kan ada tipikal istri yang kalau dicipratin air malah bukannya sholat malah ngambek kan ada. Tapi dengan cara lain, ya, dengan cara lembut. Ya. Itu kalian pahalanya double, dapat pahala tahajud secara pribadi plus tahajud istri. Dan istri tahajudnya full pahalanya, nggak kurang. Nah kalau bangunin subuh mau wajib itu mah. Kalian sebelum ke masjid bangunin dulu istri sholat subuh. Nah bangun, mau berangkat. Iya. Udah sering kali kayak gitu. Ya, berangkat kemana? Kamar mandi. Tidak, tidur lagi. Ya. Jangan marah. Indah ya dari kita tahajud, istri tahajud, romantis. Ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu, dan paling sedikit masa di mana wanita haid, paling sedikit masa di mana wanita haid, atau paling sedikit umur di mana wanita haid, paling sedikit umur di mana wanita haid, paling sedikit umur di mana wanita haid. Tis'u sinina adalah 9 tahun. Tis'u sinina 9 tahun. 9 tahun ini tahunnya tahun tahunnya tahun Hijriah, berarti bulannya bulan Qamariyah. Ya, jadi paling muda perempuan haid itu paling muda adalah 9 tahun. Nah, kalau belum 9 tahun dia sudah haid, maka dia itu bukan apa? Bukan haid. Berarti ada kelainan. Ya, baru 8 tahun, baru 7 tahun kok sudah keluar darah. Wah, ini bukan haid. Ya, jadi 9 tahun paling muda. Bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, cuman paling muda ya. 9 tahun SD kelas masuk apa? SD. Kelas 3. Ya. Ya. Jarang tentunya itu 9 tahun mereka jarang. Paling cepat 11, 12. Nggak jarang. Cuman kalau andaikan 9 tahun sudah keluar darah, itu haid itu. Jangan kaget, itu haid. Memang jarang di Indonesia ya 9 tahun itu. Rata-rata di atas 10 tahun biasanya baru keluar darah. Nah ini sekarang begini nih, ada orang keluar darah sebelum 9 tahun. Tergantung kurangnya. Kalau kurangnya itu di bawah 16 hari, ya, kurang 15 hari, kurang 14 hari, misalkan ya, itu disebut haid. Ya, disebut haid tuh. Jadi kalau ada orang melihat darah sebelum 9 tahun, ya, cuman kurangnya itu tidak lebih dari 16 hari. Jadi nggak lebih dari 16 hari kurangnya. Jadi kurangnya itu di bawah 15. Ya, misalkan 15, 14 itu haid. Tapi kalau melihat darahnya di atas 16 hari atau 16 hari lah, 16 hari minimal, ya, kurang 16 hari, maka itu bukan darah haid. Sebab kurangnya kebanyakan, ya. Itu dari mana angka 15 sama 16? Sudah dibahas ya. Kan paling sedikit masa haid berapa? 15. Sehari. Paling banyak masa suci paling banyak berapa? 15 hari. Jadi masa suci 15 hari, masa haid sehari 16. Makanya kalau dia melihat darah sebelum 9 tahun, cuman kurangnya itu sampai muat haid plus masa suci. Haidnya sehari, masa sucinya 15, 15 berarti kan 16. Itu sudah bukan darah haid, kepisahnya kebanyakan.
Tapi kalau 16, 15, 14 itu sudah haid. Ada anak itu haid. Makanya ini kan perlu dicatat rapi itu begitu. Nyatetnya tanggal apa? Tanggalnya tanggal Komariah. Tahun-tahun Hijriah. Sedangkan anak sekarang jarang itu. Orang tuanya rata-rata ngikutinnya apa? Masehi. Saya mau nanya coba, ada nggak di sini yang tahu tahun Hijriah? Bim, tahu nggak Bim? Kalau bulan apa Hijriah lahir? Hah? Nggak tahu? Ada yang tahu? Oh kak, tahu. Anaknya anak, ingat ya? Hijriahnya? Nggak tahu. Tahu anak? Hijriahnya? Oh, belum tahu? Gajah? Kalian bahkan nih yang bagus mah deh kalau mau ngerayain syukuran hari lahir ya. Itu kalau bisa ya pas Hijriahnya. Ya, anak saya 4 Sya'ban. Malah saya Masehinya suka lupa saya. Ya, kan belum terlalu tua tuh anak. Tinggal lihat kalender. Kan kalender masih ada tuh tahun berapa tuh kan. Tinggal lihat kalender aja. Oh ini nih, anak lahir misalkan 17 Mei 2008 kan. Oh nih, kalender masih ada kan tahun segitu biasanya masih ada. Saya mah kalender 10 tahun yang lalu masih ada. Saya simpan terus. Ya. Sampai 10 tahun yang lalu. Saya setiap beli kalender nggak pernah saya buang. Karena memang kalendernya nggak mau kabarin semua. Itu manfaatnya pas kalau lagi butuh itu. Ya. Bisa kalian saya nanti saya janji. Ya. Kayaknya ada 20 tahun anak belum ya. Belum tua banget kayaknya kelihatannya masih muda. Ya. 18. Artinya ngitungnya masih gampang. Ya. Saya tanggal 13 Zulhijjah. Pas hari tasyrik, pas banyak daging. Ya makanya dia udah lahir pas banyak daging. Itu KTP saya kan itu bukan tanggal lahir asli itu. Jadi kesalahan. Makanya nggak bisa disantet. Karena tanggal lahirnya salah. Itulah ya. Kan kan nyantet itu pakai tanggal lahir bisa itu. Nyantet, melet. Ya. Tanggal lahir. Waktu itu saya sempat marah sama petugas, kok ini salah? Aja kata bapak saya, ambil hikmahnya, nggak bisa disantet. Ya. Orang tahunya tanggal lahirnya di KTP saya, padahal bukan gitu. Ada saya simpan khusus. Ya. Di tembok. Bahkan di akte lahir semuanya itu pakai itu, yang salah itu. 20 Agustus itu tanggal sesat. Ya. Sudah ada so tahu orang ucapin ulang tahun sama saya 20 Agustus pamer jaya. Padahal bukan. Ya. Ayo ya. Bukan. Kadang-kadang orang sekarang perhatian begituan ya. Tanggal-tanggal, tapi sama Hijriah pada lupa. Apa baik dirayain sekarang. Ya. Itulah, jadi perempuan 9 tahun paling muda. Makanya 9 tahun itu beda, 9 tahun itu udah ada rasa, udah ada rasa sama lawan jenis sudah ada 9 tahun. Ya. Bahkan jangankan 9 tahun, 7 tahun kata ulama itu sudah ada rasa. Makanya kita nyentuh anak 7 tahun batal untuk kita. Ya. Karena 7 tahun itu sudah ada rasa. Ya. Makanya luar biasa itu. Jadi 7 tahun kalian anak kecil 7 tahun salaman sama kalian punya wudu batal. 6 tahun belum. 6 tahun, 5 tahun belum. Tapi kalau sudah 7 tahun ini sudah ada hasrat. Ya. Makanya suka ada naudzubillah balik anak SD diperkosa. Karena umur 7 tahun itu sudah ada hasrat. Tahu. Makanya
kita kalau ngajar apa ngajar hanya saya nggak mau ngajar saya dulu ngajar perempuan nggak pakai hijab, jadi saya ke perempuan aja banyak gitu kan, dulu sering ya, kesininya bahkan belum lama ini saya masih, tapi karena banyak mengambil pelajaran yang sudah jadi seperti itu ya. Yang namanya perempuan dengan laki-laki keseringan mandang nggak bisa jadi teman, lama-lama jadi Teman. itu ya, makanya bahayanya di situ ya. Ada pengajian pemuda begini, jadi ustadznya bahkan lebih tua dari saya, kampung sebelah. Jadi pengajian remaja cuma khusus perempuan. Jadi ustadznya di sini ini perempuan semua. Benar, kurang dari 6 bulan ada hubungan salah satu muridnya itu dengan guru. Akhirnya bubar pengajian. Ya, sampai sekarang. Ya, jadi karena udah ada rasa, jangan dipelihara. Salaman guru sama murid kan suka ada. Wah, mentang-mentang guru cium tangan, enggak, saya nggak nafsu, bohong. Ya, nggak ada nafsu. Ya, makanya kalau kita punya anak, dititipin sama ustaz udah begitu, habis anak kita kerjain. Ya, alhamdulillah men. Jadi hati-hati, salaman, karena murid sama guru tetap nggak boleh. Kalau kita ngajar perempuan pakai hijab, ya. Saya pernah ngalamin, belum lama, beberapa bulan yang lalu. Jadi, waktu itu belum pakai hijab. Itu di situ saya ambil pelajaran. Jadi anak-anak perempuan sering WA-in saya. Nah, masih anak MTS. Sering WA-in saya, game stiker. Wah, ini udah nggak beres nih anak ini. Ya. Mending kalau cantik mah. Enggak itu masalahnya. Artinya udah nggak beres nih anak. Wah, udah nggak beres. Stiker. Awalnya sih nanya-nanya soal agama kan. Tapi kesananya udah nyerempet. Wah, ini pelakor juga kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya itu penting ya, hijab segala macam untuk menjaga. Jangan kita ngerasa aman, cuman teman kok cuman pengajian, kan cuman maulidan. Ya, dari maulid menjadi mauan. Ya. Wah, masih tidak. Ya Allah.